menanyakan menjadi pancingan tentang itu masalah dalam ayat Al-Quran itu kan kata menyebutkan semuanya nabi-nabi lain, Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, apakah kita bisa menginventarisir istilahnya ayat-ayat yang jauh lebih banyak dari itu yang menunjukkan keutamaan kanjeng Nabi? Terus kemudian tadi dialog berlanjut pada permasalahan dalam diri kanjeng Nabi itu sebenarnya mengakomodir sifat-sifat yang ada pada nabi-nabi sebelumnya. Jadi kita yuzanu Rasulullah di rajulin akhar itu lalu jihad. Jika Rasulullah itu dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, maka pasti kanjeng Rasul itu lebih unggul, lebih utama. Nah dari situ kita sampai pada pemahaman heroiknya Nabi Musa itu juga ada dalam diri kanjeng Nabi. Terus bagaimana kesabarannya Nabi Nuh sampai mendapatkan dikatul azmi itu juga ada dalam diri Rasul. Nah, itu sebenarnya apa? Allah Ta'ala itu menurunkan nabi-nabi yang sebelum baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat di zaman Rasulullah itu jumpai tidak zaman Isa, Musa, Daud, Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Ismail, Zulkifli dan lain-lainnya. Kira-kiranya umatnya Rasulullah ada yang tahu nggak? Tidak ada. Maka Rasulullah mengakomodir itu untuk memberi jawaban. Langkah lakunya beliau itu adalah juga saya. Benar? Juga saya. Supaya orang itu lebih yakin bahwa tindakan mulai Nabi Allah Adam, perilakunya Nabi Allah Adam sampai ke Nabi Allah Isa, bahwa yang diberi akhlaknya luar biasa. Para anbiya itu, Rasulullah mengambil dari situ. Supaya apa? Umat mengakui bahwa nabi-nabi terdahulu termasuk ternyata sama dengan Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW. Jadi dengan adanya mengakomodir tersebut, justru Rasulullah mengangkat, bukan Rasulullah mengakomodir, mengambil dari akhlak-akhlak beliau, tidak. Rasulullah sudah gantian. Sampai ada salah dari Imam Syafi'i, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nuri dadi sa'iril asma'i wa sifat. Itu salawat dari Imam Syafi'i yang diperhatikan dengan nuri dadi sa'iril asma'i wa sifat. Pendapat luar biasa. Nah, simpelnya ini bahwa kalau para anbiya, para rasul sebelum dilahirkan ke dunia ini, afdal mitsaq kepada Rasulullah tidak? Ya afdal mitsaq. Nah, Rasulullah melahirkan yang afdal mitsaq itu tadi. Membuka liman afdal mitsaq. Jadi bukan berarti Rasulullah sebetulnya meniru para beliau, tidak. Melahirkan akhlak-akhlak beliau dengan melalui pintu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tak ulangi lagi, Hajar Aswad itu sebabnya dicium oleh kita semua umrohkan atau hajan. Itu karena Hajar Aswad pernah dicium oleh Rasulullah tidak? Ya. Apa dunia Rasulullah di Hajar Aswad? Apa panatnya Hajar Aswad lebih ditimbang Nabi Nabi? Ya sudah. Itu wasa wa amalihi oleh
tadi kan ini benar Pak. Terus tadi di samping bahwa kelebihan para nabi-nabi lain itu iktibas min Rasulullah, iktibas min zati Rasulullah. Tapi di sisi lain juga tadi banyak yang menyampaikan kita semua punya keyakinan yang benar bahwa Nabi Musa, kita mengandaikan Nabi Musa itu hanya satu sisi dari berbagai sifat kanjeng Nabi. Nabi Isa juga demikian. Ya. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa penting yang diceritakan Al-Quran tentang Nabi-Nabi itu, maka dalam diri Rasulullah, dalam sejarah hidup Rasulullah juga ada padanannya. Dan Rasul selalu lebih unggul daripada itu. Ya karena tadi dasarnya sepele saja sih. Man akhadal mitsaq. Ini Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah melahirkan 5 akhadal mitsaq satu persatu. Sumbernya ya dari itu diciptakan dari Nurul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Katakan jempol kemarin. Nek menarik makna musaddiqan lima baina yadayhi. Kan musaddiqan ini sabda itu pasti. Rasulullah itu mitokno menyatakan bahwa ini itu kelakuan nabi-nabi dia yang roh aku dia semiki. Seperti tadi itu yang kita berkaca saya tafsirkan yang pertama itu tadi. Bukan ngomong musaddiqan itu hanya mengatakan aku seksinya nek Nabi Isa benar, aku seksinya nek Nabi Isa benar kan sementara ini kita pahami yang lebih mau nanti kan musaddiqan gimana ini gambaran hanya apa orang apa tafsir anu Nabi dalam semua peristiwa atas apa memang paling sering oleh Rasulullah sendiri ya itu kan kelihatan ujian Nabi dalam semua entah langkah-langkah apapun ini pun lebih mengenang di antara setiap peristiwa fadilahnya Nabi kanjeng Nabi pasti menilai yang lebih tinggi dari praktek itu. Hanya bahwa bisa dicontohkan tentang Nabi Sulaiman itu sambil menjinakkan jin. Untuk proses kanjeng Nabi itu untuk menjinakkan jinnya. Wah, turunnya jin itu loh. Wasonan Abu Yusuf itu. Turunnya serajin yang namanya Abu Yusuf itu sampai menghadiahkan kok. Nek bisa melakoni telung dino saya ulambalan untuk surat jin itu aku teko tak jamin uripmu karena tak dina itu Mustafa jin itu mah saya tapi telung dino apa nah aku tahu orang khawatir apa masalah khawatir mungkin insya Allah kuat cuma saya tak khawatir kira ambil di sini cuman kalau konten yang unik lah mengenai Nabi Sulaiman garwane kakak dengan Syekh Abdullah bin Abbas mengatakan orang yang paling baik adalah aksaruhum nisaan, berarti ada nilai kebaikan dalam banyaknya seorang istri. Kanjeng Nabi ngomong 13 ini memang yang dalam memaknai rujukannya itu nek Pak Yesauri kan karena Rasulullah yang dipilih adalah yang sepuh-sepuh, jadi di situ nikah tapi nikah yang niatnya itu sangat indah. Kalau sekarang yang mau nikah nek cara wong iman itu masalah bujune tuwa, garwane tuwa itu terserah Kanjeng Nabi halal karo apa. Kan ya. Masalah zaujah itu memang ada kaitannya beberapa kaitan yang
terikat di dalam bentuk lokasi di mana Rasulullah ditunjuk. Benar ya? Tasriknya itu di situ. Ya. Di zaman Nabi Daud istrinya itu 300. Mengapa istrinya 300? Karena zaman itu sangat perlu pengembangan dunia Islam. Seandainya satu istri punya anak satu, itu Nabi Allah Daud itu diselamati anak Ibrahim. 300. Masih 400. Dari situlah di sini pengembangan Islam, pengembangan al-iman dimulai dari dunia pernikahan. Tapi di zaman Kanjeng Nabi cukup dibatasi apa? Dan rumah itu. Sebab situasi yang sudah tidak mungkin sebagaimana dari Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Daud. Pada waktu itu posisi-posisi bagaimana nasyur syariah pada waktu itu jelas berbeda. Nabi Allah Daud raja, Nabi Allah Sulaiman raja. Nah, fungsi kerajaan ini yang penting sekali itu adalah karena aniswan sangat berpenting sekali. Anane dadi wong bisa nuduhake kekuatan si jero kraton marga bodhole si bisa sebagian wong wadon. Bukae rahasia negara nek ora kebenaran ya sebabnya akeh wong wadon. Contoh Cleopatra, ayu-ayune wong Mesir. Timbul peperangan antar kerajaan dengan kerajaan gara-gara rebutan wong wadon. Ya Cleopatra itu tadi. Lah Cleopatra itu zaman siapa? Wakilah ba'dal Fir'aun, wakilah qabla Fir'aun. Yang pertama. Nah, ayam itu berdekatan dengan zaman Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Daud. Sebelum lahirnya Nabi Allah Musa wa Harun. Satu, dengan dalil apa yang memperkuat itu? Di zaman Nabi Allah Daud sudah ada 2 rasul. Belum yang Nabi. Sing Nabi Ismail. Itu di zaman Nabi Allah Daud. Rasul loro Sulaiman wa Daud. Satu periode. Di zaman Nabi Musa 3. Syu'aib, Musa, Harun. Tempat yang berbeda. Rusulannya sama. Coba. Belum Nabi Allah Khadir di zaman Nabi Allah Daud. Dzulkarnain. Kenapa? Daerahnya. Tapi di zaman Rasulullah single fighter cara sana. Menguasai semua daerah-daerah di mana tempat turunnya para anbiya-anbiya terdahulu. Dengan pengalaman yang berbeda, lebih seru sebagaimana dialami Rasulullah selalu dibandingkan para anbiya-anbiya terdahulu. Di zaman anbiya-anbiya terdahulu dibuktikan apa? Kekuatan militer, kekuatan kerajaan dengan menggunakan militernya dan lainnya. Tapi di zaman Rasulullah berbeda. Nek wong perang di zaman Nabi Musa, Fir'aun wis tunduk selesai. Fir'aun wis diletih segala rantung. Tapi di zaman Rasulullah berbeda. Bani Hazrat mempunyai adat berbeda dengan Bani Aus. Bani Aus mempunyai adat yang berbeda dengan Bani Tamim. Bani Tamim yang berbeda dengan Bani ini.
al ini, semua mempunyai kelebihan masing-masing dan raja-raja kecil yang watak berbeda. Ini bisa ambil siji dan waktu belum tentu anak gue langsung Islam, belum tentu gobilah yang lain akan masuk Islam. Dan di zaman Nabi Musa, asal Fir'aun wis tunduk, selesai. Nah zaman Nabi Allah Tamud, selesai. Ini zaman Nabi Ibrahim, selesai. Apa ya Nabi Ibrahim? Namrud, selesai. Nabi Allah Saleh, Nabi Dawud, Nabi Hud, Nabi Samud, selesai. Raja-raja itu. Tapi yang zaman Kanjeng Nabi menghadapi beberapa kerajaan-kerajaan Afrika, belum Asia itu sendiri. Ketika Rasulullah bagaimana mengirimkan suratnya 25 kerajaan raja-raja yang populer. Ono sing terima suratnya dibakar, ono mana dirobek-robek. Dan sekarang terbukti semua yang tukang merobek-robek suratnya Kanjeng Nabi, apa negaranya terpecah. Tadinya Iran itu versi kuno kekuatannya Bainal Masyriq wal Maghrib. Irak itu dulu di bawah versi kuno, bisa. Pakistan bisa. Jadi robekan tadi itu berbuah. Ethiopia sing bakar surat Rasulullah, gersang, panas, kelaparan, terjadi macam-macam. Kenapa? Akibat membakar suratnya Rasulullah. Jadi nabi-nabi dahulu paling ngadepi 2 kerajaan, 3 kerajaan. Nek Kanjeng Nabi ngadepi selawe negara kunjung. Bisa bukan sejarah lah. Peranan kepada seorang istri sudah berbeda. Kalau dahulu sumber untuk mengislamkan, untuk beriman adalah pegang dulu kaum wanita. Nah di dunia Arab apa tidak ada yang begitu? Ada. Dunia Arab dahulu sebelum Islam, sing diarani wong sugih temenanan, diarani wong lanang temenanan, nek durung duwe 40 harem sing cantik-cantik, durung diarani pendekar, durung diarani satria, durung diarani wong sugih. Itu di zaman Rasulullah SAW. Sadurunge Bi'tah itu Al-Arab begitu. Tapi Al-Arab pada waktu itu menggunakan seorang wanita hanya pelampiasan seksual atau menunjukkan siapapun. Tapi di zaman Nabi Allah Daud dia tidak, untuk perkembangan dunia Islam, pemekaran dunia Islam. Jauh. Jadi awalul bi'thah dengan istrinya banyak melahirkan putra-putra itu hanya mulai berkembang. Dari situ umat Nabi Allah Daud, Iman Nabi Allah Sulaiman, dan nabi-nabi yang lain. Itu diantaranya. Dan Kanjeng Nabi kenapa kok cukup 12, cukup 13? Sikonnya juga sama. Sikonnya juga sama. Mengapa nganggo cukup sing dari bahasa akeh rondo? Sepatan puluh penduduk umure yang dijukuk Kanjeng Nabi. Rasulullah mengambil dampak. Kalau selain Rasulullah mengambil kemudahan, tapi akibat Ramadan dicacah menurut regane, iki lebih contohnya Rasulullah. Sing tua-tua untuk apa? Kembali kepada mereka. Kalian itu tidak bakal mudah terus. Kamu seperti istri saya akan menjadi tua. Ibrohnya di situ, hebatnya. Maka kaum wanita pada waktu itu banyak sadar karena melihat Rasulullah istrinya bukan satu. Kalau sekarang tidak sadar kalau istrinya 2. Kalau dulu kaum wanita merasa terhormat karena istrinya Rasulullah 12. Mereka yang 40 untuk pelampiasan, sedangkan Rasulullah tidak. Terhormat wanitanya semuanya. Terbalik kan? Itu hebatnya. Bagaimana Rasulullah memuliakan seorang wanita yang sudah menopos,
dan lain sebagainya. Toh hebatnya Rasulullah terima perawan ini Sayyidatina Aisyah harus cukup siji. Padahal secara logika Sayyidil Anbiya wal Mursalin mestinya Nabi Allah Dawud 300, mestinya ini Sayyidil Anbiya ya kudu luwih akeh, ora kena kalah. Logika. Tapi justru dengan istrinya Rasulullah yang terbatas itu menunjukkan kehebatan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti seorang wanita yang kuat keimanannya, keislamannya. Siapa? Ibunya Ammar bin Yasir. Luar biasa. Yang kedua, sahabat Islamnya Sayyidina Umar. Yang diwadoin. Ini satu contoh. Dan banyak lagi. Coba. Maka dari sinilah ibrah soal tentang wanita luar biasa. Tapi satu sisi juga untuk menunjukkan kehebatan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Karena pada waktu Sayyidina Rasul tidak diperintah oleh Allah Ta'ala untuk kali lagi, Sayyidatina Khadijah memenuhi syarat sebagai ummahatil mukminin secara totalitas. Sedangkan yang lain menyempurnakan di antara satu sama yang lain untuk saling menyempurnakan. Tapi siwa Sayyidatina Khadijah, saya hadis Sayyidatul Ahli Jannah, Sayyidatun Nisa Ahli Jannah Arba'atun. Fatimah binti Muhammad, Khadijah binti Khalid, wa Aisyah ummu Maryam, wa Maryam ummi Isa, wa Asiyah zawjatul Fir'aun. Nalika Sayyidatina Aisyah min afdhalun nisa, di Sayyidatina Aisyah dengan tambahane siwa Fatimah wa Khadijah wa Maryam wa Asiyah. Abdul Nisa'i itu sing songo garwane Kanjeng Nabi sing songo Abdul Nisa'i ya Sayyidatina. Tapi nek mujmal Sayyidatun Nisa wa Abdul Nisa Khadijah gitu kan. Kalau toh Sayyidatina Aisyah banyak menafsirkan umpamanya Yun Sewu Abdul Nisa, sebagian kita orang ahli sunnah wal jamaah kalau kepada Sayyidatina Aisyah luar biasa, ya tak jawab. Mestinya Sayyidatina Aisyah luwih afdal min Khadijah, dzurriyyati Sayyidina Muhammad ora bakal mutusin Sayyidatina Khadijah, mesti sing Sayyidatina Aisyah. Itu jawaban. Nek kenapa tak saking Sayyidatina Khadijah? Apa jurbit adil Mustafa sing betul Sayyidatina Sayyidatina Khadijah damuhu walahmuhu bid'atil Mustafa bahwa kalah Abdul ini Sayyidatina Aisyah. Ya orang insya tetap Abdul bid'atil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya man hiya Fatimah Zahra wa Ummi Kalsum wa Zainab. Begitu. Ruqayyah. Langsung bid'atil Mustafa. Sempalan darah daging Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabiyah wa bid'atil Mustafa oleh Sayyidatina Aisyah oleh pangkat Abdul Nisa ummahatil mukminin ning ora oleh bid'ah darah dagingnya sempalannya Kanjeng Nabi. Kata nyolong. Tapi itu salah paham, bukan berarti kita menyepelekan Sayyidatina Aisyah, tidak. Cuma kita pembagian perbedaan. Nah, sayangnya kalau kita sudah berbicara Aisyah, Sayyidatina Khadijah berhenti. Kalau sudah berbicara Sayyidatina Fatimah berhenti. Tidak tahu itu menguntungkan orang-orang yang akan memojokkan ahli sunnah. Tapi kalau kita sudah berbicara Sayyidatina Aisyah, seolah-olah
afdal min Qur daripada Khadijah dan sebagainya. Jadi kita kejebak. Apa mana dibentengi, hati-hati. Nanti terus saya dapat kita hadis Syiah itu. Mesti pojok itu. Nah, ini kelemahan diantaranya sebagian orang-orang kita. Sehingga perangan-perangannya lebih banyak nuduh lagi Sayyidatina Aisyah daripada yang lain. Seolah-olah wedi arep ngomong ke Sayyidatina Khadijah. Wedi arep ngomong ke Sayyidatina Fatimah. Kan gitu kan. Nah ini penggiringan orang itu supaya jauh tidak langsung cara seudon mau menjauhkan dari min ahli baitil Mustafa sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung. Begitulah dihebatkan, dibenturkan antara Sayyidatina Aisyah karo Sayyidina Ali, dibenturkan Sayyidatina Aisyah karo Zuriyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara tidak langsung itu dibenturkan seolah. Nah, padahal yang tidak begitu. Sayyidatina Aisyah itu batal wudhu ora karo Fatimah. Ora batal wudhu. Hasan Husain kirim-kirim salaman karo Sayyidatina Aisyah batal wudhu ora. Ora wong putu. Tapi kenapa dibenturke? Nah, jadi kita itu sudah dipecah supaya jauh kepada ahli bait. Tapi sudah dari dulu sudah ada trik dari oknum sebagian orang-orang kita sendiri min ahli sunnah wal perlu penyaringan betul dalam masalah hal ini. Ini sejarah masalahnya. Tapi ya maaf saja, kita tidak berani bicara begini, harus disekap. Hati-hati itu Syiah, hati-hati Syiah dasmu. Sisa kasar ini ulang. Hujah itu terlalu, kalau kita punya hujah terlalu banyak. Tapi bukan untuk merendahkan ihdah min azwajina fi ora itu tetap ummahatul mukminin yang wajib kita junjung, kita kan bundunan ya disunggi. Tapi kita berbicara ala hakihim yang atasnya haknya masing-masing. Tapi kita kan jarang yang berani ngomong ini terlepas ini sekarang ini tak buka ini dapat dia. Sehingga orang Arab ngomong Sayyidatina Fatimah, pada wedi Sayyidatina Aisyah ditunjuk. Tidak tahu Anda untuk ngancurkan Sayyidatina Fatimah, orang sadar itu. Akhirnya Anda menyepelekan. Iya. Dan sadar atau tidak? Kita yang merasa ahli baitil Mustafa dengan melalui Sayyidah Fatimah, dia tidak bisa suruh menerima wujudahku kok. Satu sisi, dua sisi bid'atil Mustafa. Loh, kenapa sih ngomong ini ke orang nimbang nih bid'atil Mustafa? Ada satu ayat lagi, coba yang tafsir gua. Innama yuridullahu lidha'akum hasanah lil bait wa yutahhirukum tathira. Pasti digawa ayat sing dulu. Ya ayuhan nisa'an nabi. Jadi akan nafsirakannya digoreng ummahatil mukminin itu sih. Lah Rasulullah mungkiri ayat ini 8 bulan dari Rasulullah. Dan ditemurun ayat ini selalu mendatangi putu-putu di Kanjeng Nabi. Gumu ya ahli baiti Rasulullah, ya ahli baiti gumu tanio. Qala Allah Ta'ala innama yuridullahu lidha'akum risan ahli bait wa yutahhirukum tathira. Selalu tiap pagi Rasulullah gebur dengan anak putune ngono nek gawe. Tapi ada aja orang menafsirkan itu azwajun Nabi. Lah ini ketemu dengan ayat cerita sing kaya mengenai hadis sing kuat gini, Rasulullah terus belokake makna. Belokake ayat. Hayata. Coba dalam kitab dulu asal asbul hadhihi min ayat. Banyak hadis-hadis yang terkait dengan ahli bait Nabi SAW yang menceritakan maknanya karena kok tekanan politik Bani Umayyah pada waktu itu oleh oknum-oknum Bani Umayyah jahatnya ini kok. Dan sampai cerita Bani Umayyah wedi karena adalah siapa Amr bin As
delok sapa Muawiyah dibeli Abi Sufyan, delok sapa? Sak badane Amr bin As, Muawiyah, terus Abi Sufyan dhewe. Kalian kan takut, tapi ketakutan Anda tidak sadar. Jenengan ibadah Sayyidina Ali terus. Jadi seolah-olah kalau sudah berpilihan hak, hanya terbentur bima jarobena sahabi naskutu, tapi Anda naskutunya tidak adil. Anta taskutu fil haq lihukukil Imam Ali, sampai rendah hati karena ente panjenengan mesti apa ngono. Aku ya duwe roja dikira apa? Kesalahan Nabi Allah Adam awake dhewe dewani ceritaken. Lah kok iki bima jaro baina al-anbiya. Utawa lah kalimah orang nggo bima jaro. Naskutu. Kaya contohnya Nabi Allah Musa karo Nabi Allah Adam alaihissalam sing Allah kita kok kaya begini ayatnya. Ini sebab kesalahan sampeyan Nabi Adam menurut. Iku ora apa bima jaro baina al-anbiya. Wajibnya mesti nyantun taskutu salah iki. Oh iki ambiya langsung. Apa pakate sahabat itu lebih dhuwur tinimbang ambiya? Wa kaifa ma fi majara bainal Muawiyah wa Ali antum taskutun nang ambiya wa antum la taskutun. Adil. Adil. Lah. Wedi ku nonggone. Wani karena bener ya ono nggone, tapi bukan berarti untuk menjatuhkan salah satu sahabat ya orang ngono lho. Ini tak sayangnya kan ngono. Bro. Kenapa sampai mempertahankan Muawiyah lebih dhuwur timbang Ali bin Abi Thalib? Sadar kan orang itu. Itu satu contoh. Jangan paham itu. Jadi orang gondong gitu. Kita pun berpegang loh. Dan sahabat Muawiyah kita tetap masih mengakui sahabat. Ini Amr bin As kita masih mengakui sahabat. Padahal selaku tuntutan anak cucu, lorot ini. Sebab mati Datuk Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya sebab-sebabnya dari Yazid bin Muawiyah. Sakit juga kok naskutu itu saya bunuh. Dan sampai naskutu berarti sampai ridho sih berarti Sayyidina Husain apa ngono? Siapa? Itu kan Habib Abdullah bin Al-Haddad benar. Nek kowe ora paham naskutu, syukur luwih apik. Iku malah dadrah salah kowe terangake iki. Nek ngono niki sing dikuwatirke wong awam apa pendapat Sayyidina Abdullah bin Al-Haddad. Apa dhewe Sayyidina Abdullah bin Al-Haddad ngilangake keturunane dhewe? Apa termasuk keturunane yang ora termasuk Sayyidina Husain, bae Sayyidina Abdullah bin Al-Haddad? Loro. Terluta-lutane ahli bait bukan dari Sayyidina Husain kok. Nanti tekan Imam Ali Zainal Abidin, putra Imam Ali Zainal Abidin. Nanti dipateni, disedani, diracun. Sedane ini penganut sing gede sampai dikubur. Konangan dibongkar nek dikubur di tengah kali. Ono sing wadul akhirnya dibuka kuburane. Jasad Imam Zaid itu dipenteng nanti 40 dino dipek karo Hisham bin Abdul Malik. Hal antum taskutun? Tidak bisa. Paham ya? Asal sing penting
nek ning para nabi asal rasul teko wajib mustahil jaiz sahabat ya nggone ning kene nggone salah kene ora tapi tetep Zuriyatun Nabi kabeh ing Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu ing Amr bin As radhiyallahu taala ke Anil Bait Mesir Hasan Husaini ziarah ing Amr bin As ziarah ning Muawiyah bisa menghilangkan bagaimana dendamnya tapi tidak memungkiri al-haq al-khata' wal khata' al-haq wal haq itu di antara itu jelas. Nah, fitnahnya saya itu ya itu mau satu-satunya jalan yang ngancur lagi itu ya termasuk mau tudingan kalimat si A Muludan terus si A tahdir terus si A itu cara menghancurkan Nahdlatul jangan mudah terpancing supaya kalian dituding dengan si A terutama intinya apa adoh karo NU adoh karo ahli bait Nabi terus dia doi ngancur ke NU gampang itu saya ngomong kemakan nanti loh jadi ada beberapa hal-hal mana pentingnya tarikh itu ini nek kowe menguasai tarikh tidak akan menyalahkan tapi akan menempatkan di sing benar karo sing ora benar akan menempatkan itu tidak berarti terus ingkar orang contoh yang gampang Nabi Allah Adam melanggar ini dua khuldi salah ora lalu Muawiyah melanggar ingkar karena khalifahnya Sayyidina Ali salah ora kenapa nih Nabi Allah Adam sampai hari ngomong salah ini perkara itu sampai dia sekutu mungkin aneh apa yang ajaib alam betulnya banyak hal-hal ini pentingnya sejarah ini di sini nisfut taknid ad-din apa namanya at-tarikh nisfuddin dari Ibnu Khaldun ini huruf riwayah asbabun nuzul tanpa tarikh terus huruf rijalul sanad rijalul ahadits tanpa tarikh sampai huruf tertentu itu karena ini Quran dhewe dalil sing benar cakawira ana perbandingan tadi. Tinggal jaringan cara maca tafsir itu duwe perbandingan, duwe mutalaah. Sing penting aja suraya teko salafun salihin. Cara menafsirkannya dan sebagainya. Nah, nanti tabayyun ma bainal kitabain, ma bainal mufassirin. Nanti pengalaman dalam buku kitab nang fikih nang hadis juga kamu pengalaman. Aku sing ngomong ini ku mau nih ya orang terlepas kutu buku kitab ning dia wis aku nggawa kitab mustalaah tapi tidak didasari syah
kawitane sing arane Abdullah bin Ubay bin Salul itu sahabat ora? Itu kan sahabat ora? Sahabat kok Islamane diterima karo Kanjeng Nabi. Nah, mulai muncul kemunafikannya Abdullah bin Ubay bin Salul ke Rasulullah SAW. Ya, bapaknya Rasulullah nunggu wahyu sifatnya kan ngoten. Baru 3 tahun muncul wahyu. Itu pun jatuhnya ketika matinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetap dihormati kan Rasulullah. Tapi ana elat di samping satu sisi. Elatnya apa? Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul sengaran Abdullah bin Abdullah itu fanatik banget, maha baik karo Kanjeng Nabi luar biasa. Termasuk min ahli Badri. Nalikane temurun surat ayat ratusan apa? Ala ahadin mata minggu ada. Benar lah. Saya dina Rasul dicegah kok. Ahmad, mau mana? Hah? Dicegah. Kalau saya dina Umar. Apa dalilnya? Ojo ya Rasulullah. Itu munafik itu ini. Tetap Rasulullah jalan. Lah kenapa Rasulullah jalan untuk menyelamatkan Sayyidina Umar, untuk menyelamatkan Abdullah bin Ubay bin Salul? Kalau Rasulullah tidak menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul, sejarah akan menulis Rasulullah terdikte dicegah kalau Umar bin Khattab. Ngomong apa? Tak mau Rasulullah, ini bukan wahyu, dia Umar jalan. Tapi satu sisi menyelamatkan Abdullah bin Ubay bin Salul supaya dia salah paham. Sak munafik kapan apa munafik bapaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Supaya Abdullah bin Ubay bin Salul ojo mungsuhi karo Sayyidina Umar. Paling ora senajan bapaknya salah kaya apa? Belum Sayyidina Abdullah menungso mesti bakal takon. Bapakku Rasulullah mau arep nyolati gara-gara Umar. Akhirnya itu Rasulullah. Akhirnya timbul seudon betul. Timbul kan. Lah Rasulullah tidak mau yang begitu. Langsung tetap nyolati. Hebatnya niki ayat turun dari Rasulullah nyolati. Orang terus ayat niki turun harap nyolati. Loh hebatnya. Jadi setelah sana disik nyolati Abdullah bin Ubay bin. Ayat itu baru turun. Bijaksana semuanya hebatnya kok. Allah Ta'ala. Sing semono. Ridai Kanjeng Nabi. Tinggu nutupi mayite Abdullah bin Ubay bin Salul. Kaya apa bungae rasane atine Abdullah putrane Abdullah bin Ubay bin Salul. Sayyidina Umar selamat tidak tertulis di sejarah bahwa yang mencegah nyolati Abdullah bin Ubay bin Salul Umar bin Khattab. Tidak, semuanya jalan dengan baik. Loro ini nah inilah orang bijaksana yang luar biasa. Beda terus. Itulah. Banyak ayat. Ini termasuk sabili dakwah. Ana wong salat. Umpamane tanggane sapa ae ngono, taruh kas salat. Pamaka. Wasalla alaihi fil masjid atau fil musalla. Dan itu salah siji orang memang mau taruh kas salat. Apa jenengan mboten turun nyolati karena niku taruh kas salat? Syarat pertamanya fa'in lam yajhar bi kufrihi au bi ingkarihi sejawas diselati. Kama qala Nawawi bunuh hajar ya masih jais. Kejaba wong iku ingkar bi fardhiyah ing fardhune Allah Ta'ala. Mau salat iku wajib dekne ora nekatake wajib.
nek ana wong ora salat nglakoni dekne nentang dan sebagainya. Nah itu ora perlu disolati. Tapi wong iku wis kowe aku wis pokoke memang aku wong karo salat kok piye. Nah, ning ora ingkar karo wong sing nglakoni salat, wajib disolati. Itu sabili dakwah. Nek ditafsirake secara jero nyelametke anake. Nyelametke anake ben aja mengko bapake dienggo omongan wong terus. Bapakne ben tau rau. Maksudnya ora tau wudu, ora tau salat ngono lho. Ora dadi omong. Akhire sampai ditafsiri karo ulama-ulama nalika nggawa jenazah niku berikut badhe ten masjid digawa ten ngarep omahe pidato sik. Saksane para sedherek nggih niki mayit sae. Sae. Wong ngakoni sae. Padahal secara logika, wong kowe weruh kok kadang. Nah itu tahu kesambet botol. Itu tiap dino kesurupan botol itu. Ayang-ayangnya dijak guyon dhewe. Coba aku ngomong saya ini mau pirang perkara. Padahal niki sataril ati kanggo nutupi. Wis ngucapke saya tutup sudah bukune. Krek selesai. Wis aja diomong neh, wis mati kok. Lah korbane apa? Anak. Ima anak wadone, ima anak lanang. Lah korbane terpundi. Ada satu orang yang mau melamar anaknya. Mereka peminum dari penjudi itu sebagian besar tidak menyadari kepada anak-anaknya. Tapi kalau dia sadar kepada anak-anaknya, insya Allah orang lakoni. Saya ayo, siapa yang melamar? Ayo, kenapa? Apa itu bocah pada demene karo anakku. Ah sampai niku ora ana wong wadon iki yo. Sampai ora kenal tau karo bapakane. Itu kan mendem itu kan main judi ngono. Gelem-gelem sampean besanan karo wong pripun perasaane. Iki bocah pada demene. Apa gara-gara bapakane kon mufaroqah? Kan putus cinta. Ya kan bapaknya surahane lho. Surahane tetep ae turunane wong iku ngomong apa kowe? Padahal di waktu mati bapak itu ini katakan iki mayit saya tutup sudah tunggu supaya ini diturun sing apik. Ya kalau begitu nanti orang-orang akan muncul putus asa si gara-gara akibatnya bapak ini tukang minum, bapak ini tukang judi, akhirnya anaknya pada pealas percuma aku kawin ora bakal seneng karo aku wong muslim dhewe. Sedulur muslim ku masa seneng melayu ning agama liya sing rugi sapa? Loh, ulama kita istilah sampai begitu jauh. Sakseni nggih niki saring nggih hebat sampai semono. Ya Kanjeng Nabi orang luwe-luwe. Contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau kita terjemahkan sabili dakwah, wong nek ngerti cara dakwah kaya mungkin orang ana wong dakwah mendelek-mendelek ning bar kene. Kasar ora ya. Billahi jadi biruhama bitalatta. Semua nah itu termasuk ala sabili dakwah. Kan itu jadi ya segala-gala. Ana cerita ono saking yai niku keras ono wong gak nganggo udung adat umpamane. Lah pas debat ngarep omahe padahal yai wis ora enak wis itu. Dile kena wadon liwat. Udungmu lalen. Gak ora ana dhewe nggo udung kok. Lah ini roh itu kok bisa